Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 7 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelumnya, Nando, Bu Heni, dan BIS tengah berada di pasar untuk membeli bahan-bahan persiapan acara pengajian. Mereka tengah mempersiapkan makanan yang akan dibagikan kepada anak yatim dan kaum duafa. Sebuah kegiatan di mana nantinya untuk mendoakan Saleha. Di tengah keramaian, langkah BIS tiba-tiba terhenti. Matanya terpaku pada seorang pria berbaju hitam yang berdiri tak jauh darinya. Ia mengenali wajah itu. Pria itu adalah seseorang yang selama ini dicurigai terlibat dalam penculikan Saleha. Tubuhnya gemetar, dan tanpa berpikir panjang, ia berteriak histeris dan berlari mengejar pria itu. Keributan mendadak menarik perhatian Nando, yang pada saat itu sedang membeli ayam. Mendengar teriakan BIS, ia segera berlari mendekat. Pandangannya langsung menangkap sosok Bambang yang mencoba melarikan diri. Tanpa ragu, Nando mengejarnya dengan penuh semangat. Suasana pasar menjadi kacau balau. Orang-orang berkerumun dan para pedagang menepi melihat kejar-kejaran yang tak biasa ini. Bambang yang menyadari dirinya dalam bahaya berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, Nando tak membiarkan pria itu lolos. Dengan gerakan cepat dan penuh determinasi, ia berhasil menangkap Bambang di luar area parkiran. Dalam genggaman Nando, Bambang mencoba memberontak, tetapi sia-sia. Nafasnya terengah-engah saat Nando melayangkan pertanyaan penuh kemarahan. "Di mana Saleha?" Suaranya tajam, membuat Bambang tak berani berbohong. Dengan wajah pucat, Bambang mengakui bahwa Saleha telah melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Namun ia mengaku tak tahu di mana wanita itu sekarang. Jawaban itu justru membuat Nando semakin geram. Amarahnya memuncak saat ia menekan Bambang untuk mengungkapkan lokasi persembunyiannya Hans. Bambang akhirnya memberi petunjuk samar, membuat Nando yakin bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. Sementara itu, Bu Heni yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tampak cemas. Ia bertanya kepada BIS tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan terbata-bata, BIS menjelaskan bahwa pria yang sedang dikejar Nando adalah sosok yang mirip dengan sketsa pelaku penculikan Saleha. Mendengar hal itu, hati Bu Heni dipenuhi harapan. Ia berdoa dalam hati agar Nando mendapatkan petunjuk yang bisa membawa mereka menemukan Saleha. Namun di balik harapannya itu terselip rasa takut. Takut bahwa perjuangan ini akan berakhir dengan kekecewaan. Pasar yang semula menjadi tempat penuh aktivitas, kini berubah menjadi saksi bisu perjuangan Nando untuk menemukan cinta dan kebenaran yang telah lama ia cari. Malam itu, rumah Pak Rahmat didatangi para anak-anak panti asuhan dan kaum tidak mampu. Acara pengajian digelar dengan mengundang anak yatim dan kaum duafa. Di tengah kumpulan doa dan lantunan ayat suci, seorang ustadz memimpin jalannya acara dengan penuh kesungguhan. Nando, Pak Rahmat, dan Bu Heni tampak tenggelam dalam doa mereka, memohon agar Saleha dapat kembali pulang dengan selamat. Bagi mereka, ini adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh. Percaya bahwa kekuatan doa mampu menembus batas takdir. Di tempat lain yang jauh dari suasana damai itu, Hans tampak gelisah di persembunyiannya. Bambang yang ia tugaskan untuk membeli makanan di pasar tak kunjung kembali. Rasa lapar semakin menusuk perutnya, memperparah emosinya yang sudah memuncak karena kegagalan mereka menjaga Saleha. Kaburnya Saleha membuat Hans semakin tertekan. Takut rencana besar mereka akan berantakan. Ia merenung dalam kekesalan, menyadari bahwa posisi mereka kini berada di ujung tanduk. Hans tak tahu bahwa Bambang tengah dalam bahaya besar, dikejar oleh Nando yang sudah mengendus jejaknya. Merasa situasi semakin tidak terkendali, Hans mencoba menghubungi Citra, dalang utama di balik semua kekacauan ini.
Namun bukannya mendapatkan solusi, ia justru mendapat amarah Citra. Wanita itu menyalahkannya atas kaburnya Saleha, menganggap Hans tak becus menjalankan tugas. Citra bahkan meremehkan posisi mereka saat ini, menganggap rencana mereka itu sudah tak lagi memiliki harapan jika Saleha lolos. Dan lebih buruk lagi, ia mulai dilanda kepanikan karena sketsa wajah Hans dan Bambang telah tersebar luas di masyarakat. Jika mereka tertangkap, Citra tahu ia akan ikut terseret ke dalam lingkaran hukum atas semua kejahatannya. Malam itu menjadi malam penuh tekanan di dua tempat yang berbeda. Di rumah Pak Rahmat, doa-doa terus dipanjatkan, berharap keajaiban bisa menjadikan Saleha kembali dalam keadaan baik-baik saja. Sementara di persembunyiannya, Hans hanya bisa bergelut dengan rasa takut dan frustasi, merasakan bayang-bayang kehancuran semakin dekat. Citra di sisi lain mulai merancang cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meskipun itu berarti harus mengorbankan Hans dan Bambang. Semua pihak tampaknya bergerak menuju akhir cerita yang tak terelakkan. Sementara itu, di kampus yang penuh desas-desus tentang video viral Saras, suasana perlahan berubah ketika Saras dan ayahnya membawa bukti kuat untuk membela diri. Video CCTV dari toko parfum yang mereka serahkan memperlihatkan bahwa Saras tidak bersalah dan justru menjadi korban jebakan. Saras berharap dapat membersihkan namanya dari tuduhan yang telah mencoreng reputasinya. Ia ingin semua orang tahu kebenaran dan mengembalikan kepercayaan publik terhadapnya. Setelah menerima video tersebut, pihak kampus bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini. Mereka mengumpulkan seluruh mahasiswa di aula untuk menyaksikan kebenaran yang direkam dalam CCTV. Saat video itu diputar, suasana aula berubah hening, diwarnai rasa malu dan penyesalan dari sebagian mahasiswa yang sempat mempercayai tuduhan palsu. Pihak kampus pun secara tegas menyatakan bahwa Saras tidak bersalah dan mengutuk perbuatan fitnah tersebut. Dengan langkah itu, Saras tidak hanya berhasil membuktikan dirinya, tetapi juga mengamankan beasiswa ke Jepang. Di sisi lain, Zahwa yang berada di antara kerumunan hanya bisa menggigit bibirnya menahan rasa kesal. Rencananya untuk menghancurkan masa depan Saras gagal total. Ia tidak menyangka Saras mampu mengembalikan keadaan dengan bukti yang begitu jelas. Di tengah kegaduhan aula, Zahwa tetap terdiam, meski wajahnya menyiratkan rasa marah dan kecewa. Sementara Saras yang berdiri tak jauh darinya memperhatikan Zahwa dengan seksama. Dari raut wajah Zahwa, Saras merasa yakin bahwa ia adalah dalang di balik semua ini.